Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadratul Aulia dengan NIM K41241799, golongan C semester 4, program studi manajemen informasi kesehatan, jurusan kesehatan Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu gangguan pada telinga, yaitu adalah akut mastoiditis. Hal-hal yang akan dibahas yaitu terdiri dari anatomi pada telinga, pengertian mastoiditis, gejala, tanda dan gejala, komplikasi, patofisiologi, tata laksana, dan etiologi. Kemudian, yang pertama itu adalah anatomi pada telinga. Anatomi pada telinga itu terdiri dari tiga bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari auricula atau daun telinga, kemudian meatus acousticus externa yaitu liang telinga. Kemudian telinga bagian tengah itu terdiri dari 5 bagian, yaitu membran timpani, fascicula auditus, tuba auditiva, antrum mastoideum, cellulae mastoid. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari yang pertama labyrinthus osseus, yang kedua vestibulum dan canales semicircularis, yang ketiga cochlea, yang keempat labyrinthus membranosus, yang kelima ductus semicircularis, yang keenam ductus, ketujuh organ kosti, dan yang kedelapan ganglion spiral. Kemudian kita masuk pada definisi. Apa itu mastoiditis? Mastoiditis merupakan peradangan pada lapisan mukosa dari antrum mastoid dan sistem mastoid udara di dalam proses mastoid. Nah, mastoiditis ini sering disebabkan oleh komplikasi dari otitis media supuratif akut maupun kronik. Dan mastoiditis ini terdiri dari akut dan kronik. Nah, mastoiditis akut itu merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada otitis media yang merupakan infeksi supuratif pada air sel mastoid. Pada otitis media akut, cairan inflamasi dari telinga dapat berpindah ke air sel mastoid. Kemudian selanjutnya itu adalah etiologi. Etiologi ataupun faktor penyebab terdiri dari dua, yaitu faktor host dan faktor mikroba. Faktor host itu sering terjadi pada anak-anak. Bahkan pada anak-anak sistem imun itu belum sempurna sehingga masih rentan mudah terjadi mastoiditis akut. Yang kedua itu adalah faktor mikroba, yaitu faktor yang disebabkan oleh bakteri yang terdiri dari bakteri Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenzae. Selanjutnya itu adalah tanda dan gejala utama. Tanda dan gejala utama pada mastoiditis itu terdiri dari nyeri atau sensasi tertekan pada costa auricale, kemudian pembengkakan dan kemerahan yang menyebabkan obstruksi auricula. Yang ketiga itu adalah demam. Keempat, telinga berair atau bernanah. Yang kelima, kesulitan menggerakkan telinga atau leher. Dan yang keenam itu terjadi penurunan pendengaran. Selanjutnya itu adalah patofisiologi. Patofisiologi pada mastoiditis akut dimulai dari hiperemia mukosa mastoid air cell, yaitu terjadi peningkatan aliran darah pada mukosa sel udara mastoid yang diakibatkan oleh infeksi pada telinga bagian tengah. Infeksi pada telinga bagian tengah atau peningkatan aliran darah yang disebabkan oleh infeksi telinga bagian tengah yang tidak segera ditangani maka akan terjadi transudat atau exudat cairan dan pus atau peradangan yang menyebabkan terbentuknya cairan hingga nanah di dalam sel udara mastoid. Apabila peradangan masih belum ditangani, lama-kelamaan akan terjadi nekrosis tulang atau menimbulkan kerusakan jaringan pada tulang mastoid. Sehingga menyebabkan dinding sel udara mastoid itu hancur dan membentuk rongga besar dan tidak teratur. Nah, apabila proses ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi inflasinya akan meluas, yaitu akan meluas ke telinga bagian tengah, bagian dalam, atau jaringan sekitarnya. Selanjutnya itu adalah komplikasi. Komplikasi-komplikasi pada mastoiditis akut ini terdiri dari 7 komplikasi. Yang pertama itu adalah
subperiosteal abses, yaitu terbentuknya nanah di bawah periosteum tulang mastoid. Kemudian yang kedua itu adalah basal abscess, infeksi yang menyebar ke otot leher melalui proses mastoid. Yang ketiga itu adalah patella abscess, yaitu abses yang meluas ke daerah posterior mastoid. Yang keempat itu adalah petrous apicitis, yaitu infeksi yang meluas ke apex pestrosus. Sekitar 30% dari populasi itu memiliki pneumatis petrous apex. Kemudian yang kelima itu adalah intracranial extension, yaitu komplikasi serius bila infeksi masuk ke dalam rongga intrakranial. Itu terdiri dari empat, yaitu epidural abscess, meningitis atau subdural edema, yang ketiga abscess cerebral, dan yang keempat itu adalah dural sinus occlusive disease atau DSOD. Yang kemudian keenam, yaitu adalah facial nerve dysfunction atau disfungsi nervous facialis, yaitu akibat dari peradangan atau tekanan pada saraf wajah. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah trombosis vena mastoid emissaris, yaitu tanda klinis berupa pembengkakan di belakang telinga karena trombosis vena. Selanjutnya itu adalah tata laksana untuk mastoiditis akut. Tata laksananya itu yang pertama itu dilakukan pengobatan dengan antibiotik. Apabila pengobatan antibiotik masih belum sembuh, maka akan dilakukan prosedur bedah. Terdiri dari dua prosedur yaitu mastoidektomi ataupun timpanostomi. Yang ketiga, itu adalah antipiretik. Diberikan antipiretik kepada si pasien. Dan yang keempat itu adalah rehabilitas pendengaran. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Dan yang terakhir yaitu adalah terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.